Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Di sini kita akan membahas hal-hal yang terupdate dan berkembang seputar negara ini atau secara global. Baik, di sini insya Allah kita akan membahas tema yaitu RUU HIP, siapa yang paling Pancasilais. Oke, sebelum kita membahas tentang tema yang luar biasa ini, maka jangan lupa subscribe, like dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kita terus memberikan manfaat di video-video selanjutnya. Ya, sekarang kita akan membahas tema yang saya sebutkan tadi, yaitu RUU HIP, siapa yang paling Pancasilais. Tapi kita ini semuanya mengatakan RUU HIP, RUU HIP. Kita tidak mengenal itu RUU HIP itu seperti apa, atau HIP itu HIV AIDS. Kan luar biasa ini. Banyak milenial itu tidak paham. Jadi kita perlu mengetahui tentang RUU HIP. Baik, supaya nggak kelihatan bodoh, kita di sini ngambil dari referensi yang jelas ya. Saya akan bacakan apa itu RUU HIP. Jadi sobat milenial juga harus tahu mengenai tentang RUU HIP ini. Jangan hanya tahunya gadget, games ataupun segala macam. Jadi ini penting untuk diketahui semua warga negara. RUU HIP itu adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang pada rapat paripurna 12 Mei tahun 2020 disepakati untuk dibahas menjadi RUU ataupun rancangan undang-undang inisiatif DPR. RUU HIP ini atau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini telah disetujui. Jadi untuk dijadikan rancangan undang-undang ini sudah disetujui kawan-kawan, sobat milenial semuanya. Disetujui oleh beberapa partai yaitu Partai PDIP, Golkar, di sini juga dikatakan Gerindra, Nasdem serta PKB, PAN dan juga P3. Di sini tidak disebutkan adanya PKS. Ya, PKS karena oposisi. Nah, itulah munculnya RUU HIP ataupun apa itu RUU HIP, yaitu sebuah rancangan undang-undang yang katanya, ini spekulasi kita mengatakan yang katanya bahwasannya RUU ini akan menaungi Pancasila. Tetapi kita tidak tahu kawan-kawan atau sobat milenial, apakah ini memang akan menjadi mendukung Pancasila atau merusak dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, tadi kita sudah mengetahui ya, RUU HIP itu apa, yaitu sebuah rancangan undang-undang yang disahkan oleh beberapa partai, tadi ada PDIP dan segala macam. Lantas apa masalahnya ini? Kenapa rupanya dengan RUU HIP ini disahkan saja, kenapa rupanya? Kenapa kita harus ribut-ribut? Kenapa harus banyak demo di sana sini? Bahkan saat ini baru saja itu Kota Medan melaksanakan demo. Saya orang Medan, jadi kebetulan mengikuti aksi semalam dan itu diikuti oleh beberapa ormas Islam. Nah, ini sobat milenial ini banyak yang tidak tahu, makanya tidak turun ke jalan. Makanya ini jadi masalah. Jadi kita sebagai anak muda yang seharusnya melek dengan politik ataupun melek dengan undang-undang, rancangan undang-undang dan segala hal yang ingin dibuat oleh segelintir orang yang ingin merusak negara ini. Kenapa saya bilang merusak? Kenapa kita harus menolak RUU HIP ini? Ya, sobat milenial harus tahu. Coba sobat milenial, kita buka, ada yang punya undang-undang, draft undang-undangnya, coba buka, coba dilihat. Kalau dilihat di yang paling urgen itu yang ditolak itu ada dua perspektif ataupun dua hal yang paling ditolak, yaitu yang pertama, tidak dimasukkannya TAP MPRS tahun 1966 tentang penolakan pemikiran PKI serta komunisme, Marxisme dan Leninisme. Nah, ini padahal haluan RUU ini mengenai haluan ideologi Pancasila. Sementara Pancasila itu sendiri sudah memfilter pikiran-pikiran komunis. Tetapi yang dimasukkan malah TAP MPRS yang lain-lain. Soal korupsi, keadilan, hak asasi manusia itu semua dimasukkan pada draft sebelum rancangan di atas rancangan undang-undang itu. Nah, tetapi kawan-kawan, tentang TAP MPRS tahun 1966 itu tidak dimasukkan. Ini menjadi masalah tersendiri bagi rakyat Indonesia. Kenapa tidak dimasukkan? Ini jadi pertanyaan. Apakah komunisme ini akan dihidupkan lagi? Atau PKI? Nah, ini yang berbahaya. Seharusnya, apa masalahnya? Kalau saya jadi sesuatu, saya jadi DPR, ya saya masukkan saja TAP MPRS 1966 itu untuk dijadikan panduan RUU ini ketika mau dijadikan undang-undang. Tapi sama sekali tidak ada. Nah, ini tuntutan rakyat. Tetapi ada lagi tuntutannya, yaitu permasalahan tentang Pasal 7 dari RUU ini sendiri sebelum disahkan. Nah, ini yang menjadi polemik sampai kenapa Pancasila ini harus diperas-peras lagi. Pancasila yang diperas itu
menganut pada pidato Soekarno pada 1 Juni, yaitu tentang Trisila, Ekasila, dan segala macam Tuhan yang berkebudayaan. Padahal pada tanggal 1 Juni itu sudah tertolak pada 18 Agustus dan juga rapat-rapat sidang lainnya hingga menjadi Pancasila yang saat ini kita pegangi atau kita jadikan sebagai landasan dasar bernegara. Lalu apa masalahnya kawan-kawan sobat milenial? Kenapa Trisila Ekasila ini menjadi masalah? Nah, para ulama, para ormas Islam, orang-orang yang menganut Pancasila dan segala macam, termasuk kita sebagai milenial itu jangan hanya tahunya hal-hal yang Pancasila itu hanya 5 dasar, kita hafal tetapi tidak paham esensinya. Nah, saya akan bacakan di sini tentang pasal 7. Mungkin di sini sudah tahu semua. Saya bisa dicari di Google kalau bagi yang tidak punya draft RU-nya dan bisa ditanyakan. Tapi saya sini ingin mengulangi supaya sobat milenial semua sadar dan terbuka tentang RU ini, yaitu pasal 7 ada 3 poin ataupun 3 buah butir. Yaitu butir pertama berbunyi, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik, dan ekonomi dalam kesatuan. Pasal kedua, poin kedua, mohon maaf, poin kedua ini yang menjadi masalah luar biasa pada rakyat ini, yaitu poin kedua berbunyi, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu pasal ketiga ataupun poin ketiga, bukan pasal ketiga, poin ketiga, Trisila sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Gimana sobat milenial? Anda yang kenal Pancasila saat ini, Tuhanan yang Maha Esa akan diganti menjadi ketuhanan berkebudayaan. Saya akan memberikan perspektif tentang Tuhan berkebudayaan, yaitu ketika Anda mengatakan Tuhan berkebudayaan, Tuhan itu tidak bisa dikatakan berbudaya. Tuhan itu bukan manusia. Dia zat dan tidak bisa digambarkan. Jadi nanti kalau kita mengatakan Tuhan berkebudayaan, itu mengikuti perspektif manusia. Menyembah sesuatu dianggap Tuhan, maka sudah dianggap bertuhan. Ataupun nanti di KTP tidak perlu lagi ada agama, Islam, Kristen, Konghucu, dan segala macam. Cukup dia beragama, mungkin animisme, dan segala macam. Nah, ini berbahaya. Lalu menjadi Ekasila dari semua Trisila tadi dan yang lain-lainnya menjadi gotong royong. Tidak ada satupun dalil yang kuat mengatakan ini bisa menjadi perspektif dasar negara, yaitu gotong royong. Mohon maaf, gotong royong ini hanya diterapkan oleh orang-orang PKI ataupun komunis. Bisa jadi kan tadi komunis bahwasannya ini akan berkembang di Indonesia. Tapi saya tidak menakut-nakuti. Ini hanya permasalahan perspektif, karena bisa jadi ini untuk membangkitkan semangat komunisme lagi, tetapi bukan berarti PKI. PKI mungkin secara lembaga sudah tertolak dalam TAP MPRS 1966. Tetapi kalau ini didegradasi dan dijadikan undang-undang, maka bisa saja pemikiran-pemikiran komunis itu bisa muncul kembali. Siapa tahu. Nah, sobat milenial harus tahu tentang ini. Lalu ada permasalahan lagi sobat milenial, yaitu belum bisa move on ini. Masyarakat kita ini dengan terpolarisasi yang luar biasa tentang adanya cebong, kampret, kadrun, dan segala macam kawan-kawan. Ini menjadi masalah tersendiri. Adanya, jika cebong pasti menuduh kampret ini ketika demo, ini orang-orang khilafah ini. Orang khilafah ini kenapa kok menjadi sok-sok Pancasilais? Lalu orang-orang yang mohon maaf kampret akan mengatakan, mana siapa yang paling Pancasilais? Kenapa kemarin tidak Pancasila tapi tidak ikut demo? Nah, ini juga menjadi masalah polarisasi dalam negara ini. Seharusnya kita berhenti dalam hal ini. RUU HIP ini bukanlah permasalahan politis semata, bukanlah seperti Pilpres yang kemarin. Walaupun Pilpres kemarin tidak bisa kita katakan semuanya politis. Ada masyarakat yang memang murni memilih salah satu kandidat. Nah, jika dikatakan RUU HIP ini, orang-orang yang berdemo turun ke jalan itu adalah orang-orang yang politis ataupun orang-orang yang menginginkan sesuatu. Apa yang ingin dikejar masyarakat? Apa yang ingin didapatkan masyarakat yang berdemo itu? Tidak ada. Nah, maka dari sini ini hanya pergerakan hati nurani, pergerakan hati masyarakat Indonesia, ormas Islam, pemuda Pancasila, dan ormas-ormas pemuda yang lainnya yang tergerak hatinya untuk melindungi dasar negaranya ataupun falsafah negaranya, yaitu Pancasila sebagai pegangan hidup mereka. Nah, jika ini pun dikatakan politik, maka ini menjadi masalah bagi kita.
cebong, kampret, kadrun. Sudahlah, ayo bersatu. Kita katakan orang-orang yang merusak Pancasila ini adalah musuh kita bersama. Orang-orang yang ingin merobohkan nilai Pancasila ini dengan Ekasila, Trisila adalah musuh kita bersama. Ayo kita bersatu. Siapapun pilihan partai, siapapun pilihan presiden Anda kemarin, apakah Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, mari kita bersatu. Menyatukan visi kita bahwasannya Pancasila ini adalah dasar negara kita. Jangan lagi kita ini mengatakan yang demo itu sok Pancasilais. Dulu juga mereka itu khilafah. Sedangkan yang demo juga menuduh orang yang lain. Tetapi ayo kita bersama mengeluarkan semua potensi diri kita untuk menolak hal-hal yang seperti ini. Ayo mahasiswa, elemen masyarakat, pemuda dan semuanya ayo tergerak untuk menolak RUU ini menjadi undang-undang, karena sangat berbahaya kawan-kawan, sobat milenial. Kita sebagai pemuda juga tidak boleh lupa dan kita tidak boleh menjadi hedonis, apatis, apalagi pragmatis dalam permasalahan ini. Ayo turun ke jalan, ayo bukan hanya turun ke jalan, apapun yang bisa Anda lakukan untuk membela negara ini. Sekedar tulisan, mengkritik ataupun segala macam. Seperti yang kita lakukan di video ini. Tadi kita katakan bahwasannya ini kadrun, kampret dan segala macam. Yang berdemo ini ataupun orang yang tidak berdemo ini saling tuduh menuduh. Kenapa kita tidak menyatu dan mengatakan bahwasannya orang-orang yang menolak Pancasila ini, orang-orang yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila, Trisila ataupun menjadi Tuhan yang berkebudayaan ini adalah musuh kita bersama. Ayo kita bersatu. Lalu ini menjadi masalah dari negara ini selalu menjadikan Pancasila itu alat penggebuk masyarakat. Nah, Pancasila ini selalu digunakan menjadi polarisasi yang luar biasa kepada masyarakat yang tidak Pancasilais. Seakan-akan Pancasilais ataupun tidak Pancasilais itu kita lah yang menentukan. Padahal kalau kita mengatakan, kalau kita memahami Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi negara, ada falsafah negara, dasar negara, juga bagaimana hubungan internasional seperti itu. Nah, ini harus dipahami. Bahkan saya sendiri mengatakan bahwasannya tidak mesti orang-orang yang Pancasilais itu hafal Pancasila. Nih, saya akan analogikan seperti ini. Kita pergi ke sebuah desa ataupun desa itu tidak memiliki pendidikan yang mapan. Mereka hanya tamatan SD ataupun tidak sekolah. Kita pergi ke desa itu, kita yang kuliah ataupun berpendidikan, kita datang, kita tahu bahwasannya di desa itu sudah toleransi, sudah kemanusiaannya tinggi. Tapi kita katakan, kita lewat kepada bapak sedang menyangkul, kita katakan, Bapak hafal Pancasila? Tidak. Lalu kita katakan, Bapak tidak Pancasilais. Bagaimana kita bisa menuduh seseorang tidak Pancasilais hanya hafal atau tidak hafal? Atau bagaimana kita mengukur Pancasilais atau tidak Pancasilais hanya tergantung pada siapa yang mendukung pemerintah dan siapa yang tidak mendukung pemerintah. Ini berbahaya sekali pemikiran seperti ini. Pancasila itu milik semua rakyat Indonesia, siapapun itu, selama dia melakukan tindakan keadilan, saling membantu, berketuhanan, saling memuji kebaikan, menolak segala kezaliman, serta bertoleransi antara satu agama dengan agama yang lain, maka itu sudah dinyatakan Pancasilais. Tidak perlu kita mengukur Pancasilais itu, jika yang pakai sorban itu tidak Pancasilais, pasti teroris. Jika yang tamatan pesantren ini pasti teroris. Jika yang ini pasti begini. Ini berbahaya untuk negara ini. Ini akan menjadi polarisasi. Maka sobat milenial, kita harus merubah pola pikir kita kepada masyarakat. Dan kita harus banyak mengetahui tentang esensi dari Pancasila ini. Itu tadi tentang kenapa siapa yang paling Pancasilais. Saya mengatakan bukan saya NKRI atau saya NKRI, lalu saya katakan saya Pancasilais, tapi saya katakan kita NKRI, kita Pancasilais. Kita itu siapa? Kita yang menjalankan sesuai dengan dasar dari Pancasila itu sendiri. Lalu apa rupanya dampak jika RUU HIP ini disahkan? Saya ingin membuka pola pikir dari kawan-kawan, sobat milenial semuanya. Kenapa RUU HIP ini cukup berbahaya ataupun cukup menjadikan nafas-nafas atau nafas komunisme itu akan muncul? Kenapa? Kita begini. Dampak dari RUU HIP ini adalah Pancasila itu sebagai dasar negara. Dia yang paling tinggi dari seluruh kehidupan negara ini. Dia puncak dari segalanya. Maka jika
Pancasila ini diturunkan menjadi undang-undang, maka ini akan menjadi permasalahan. Maka dia akan diturunkan derajatnya hanya menjadi undang-undang. Padahal Pancasila ini tidak bisa diturunkan menjadi undang-undang apapun ataupun menjadi di bawah konstitusi negara kita. Maka dia harus lebih tinggi derajatnya. Konstitusi negara, Undang-Undang 1945, undang-undang yang diterapkan oleh di negara ini semua ketetapan presiden, perpu atau perpres itu tidak boleh lepas dari dasar-dasar negara kita, 5 sila itu. Nah, itu satu. Yang kedua, jika RUU ini sah, maka degradasi nilai dari Pancasila itu akan muncul seperti Ekasila. Tadi sudah saya jelaskan tentang ketuhanan yang berkebudayaan seperti itu. Nah, ini bukan mencirikan dari agama apapun. Misal kita sebagai orang Islam, kita mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu berbudaya. Kita yang berbudaya bisa. Nah, Kristen misalnya, mereka itu saudara-saudara kita itu, mereka itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan dengan konsepnya sendiri. Nah, apakah Tuhannya berbudaya? Belum tentu. Nah, ini menjadi masalah juga agama-agama lain. Nah, ini seharusnya kita sadar bahwasannya Pancasila ini harus kita lindungi dari tangan-tangan kotor, entah siapapun itu, dan kita harus menjaga Pancasila ini. Yang selanjutnya itu bahwasannya Pancasila itu dipecah dan jadi satu, yaitu gotong royong. Ini tidak bisa. Saya katakan tadi bahwasannya konsep komunis itu selalu mengutamakan gotong royong, selalu mengutamakan kerja. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Jika konsep Pancasila yang sangat sempurna ini dari pasal 1 sampai pasal 5 hanya dijadikan satu sila atau disimpulkan menjadi gotong royong, ini sungguh-sungguh menghilangkan esensi dari kelima dasar itu. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa harus gotong royong? Nah, ini ingin menghidupkan paham-paham yang tidak sesuai dengan negara ini. Sementara kita mempunyai keadilan yang luar biasa, pemufakatan, juga kita memiliki sistem politik yang bagus jika diterapkan. Nah, ini menjadi masalah. Dampak yang luar biasa itu akan terkena pada hukum kita itu sendiri yang tidak menjalankan sesuai dengan dasar Pancasila itu. Itu bisa terjadi. Tadi kita katakan bahwasannya dampaknya luar biasa. Nah, saya ingin sobat milenial juga sadar, harusnya kita sebagai orang-orang yang berpendidikan ataupun nggak usah berpendidikan, seluruh rakyat ini bertanggung jawab untuk melindungi Pancasila dengan cara apapun, baik dengan berpendidikan, dengan tindakan, dengan tulisan dan segala macam. Kita harus melindungi. Nah, ini yang kita harapkan. Kita berharap bahwasannya rancangan undang-undang ini ditolak ataupun rancangan undang-undang ini tidak berjalan lagi ataupun dihentikan, bukan hanya ditunda. Nah, kita berharap solusi dari sobat milenial ataupun kita semua, kita berharap hentikan semua polemik konflik yang terjadi di negara ini. Demo-demo ini sebenarnya tidak baik, apalagi di tengah corona ini. Seharusnya berhenti. Nah, kita berharap bahwasannya pemerintah mau mendengarkan aspirasi rakyat, terutama Presiden Pak Jokowi, mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan tidak melanjutkan pembahasan ini agar semua polemik yang terjadi di negara ini bisa berhenti dan lebih fokus pada keadilan, pendidikan, kemanusiaan dan segala macam. Karena masih ada banyak polemik yang ada di negara ini, jangan ditambah lagi. Kita berharap ini dihentikan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk channel kali ini ataupun untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa mampu membuka wawasan sobat milenial. Salam. See you next video dan saksikan seluruh video-video kami. Semoga bermanfaat dan semoga mampu membuka wawasan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.